Baik, terima kasih. Penelitian saya kebetulan saya itu home base-nya bimbingan dan konseling. Tetapi background pendidikan saya itu psikologi. Nah, ini judul dari penelitian saya tentang model adaptabilitas. Adaptabilitas itu tidak hanya dibutuhkan oleh guru BK, tetapi juga dibutuhkan oleh semua orang. Dalam setiap momen, dalam setiap setting, kita selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan. Selalu dihadapkan pada tuntutan-tuntutan. Katakanlah mahasiswa baru, mungkin di sini ada mahasiswa baru baik S1, S2 maupun S3, ketika masuk ke UM, beliau harus melakukan adaptasi. Apakah itu adaptasi sistem, adaptasi lingkungan, adaptasi interaksi dengan dosen, itu semua butuh kemampuan, skill untuk meningkatkan adaptasinya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai kesuksesan. Nah, kebetulan setting saya adalah guru bimbingan dan konseling. Nah, next. Di sini ya. Oke. Adaptabilitas, kenapa saya meneliti adaptabilitas pada konteks guru bimbingan dan konseling? Yang pertama adalah karena background saya bimbingan dan konseling. Kalau saya tidak meninggalkan setting, maka seolah-olah saya dokter psikologi murni begitu. Awalnya begitu. Nah, yang kedua, itu bukan alasan ilmiah ya Bapak Ibu dan teman-teman. Alasan kenapa saya mengangkat topik adaptabilitas yang pertama dalam setting guru bimbingan dan konseling, yang pertama adalah karena kompleksitas permasalahan siswa. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, permasalahan siswa itu berubah-ubah. Permasalahan siswa, tuntutan guru BK dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling itu selalu berubah-ubah, tidak bisa disamakan. Katakanlah dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling, guru BK harus selalu update siapa yang sedang saya hadapi. Kemudian yang kedua adalah perubahan sistem dari kurikulum pendidikan. Kita ketahui bersama, khususnya teman-teman di bidang pendidikan, kurikulum itu selalu berubah-ubah. Yang sedang kita terngiang-ngiang saat ini adalah kurikulum Merdeka Belajar. Belum tuntas kurikulum Merdeka Belajar, kemudian akan muncul lagi kurikulum yang baru. Dan ini juga menuntut kemampuan adaptabilitas guru BK. Sementara Juknis dan Juklak di pelaksanaan pembelajaran untuk guru bidang studi itu lebih awal dibandingkan guru bimbingan dan konseling. Sementara guru bimbingan dan konseling di awal-awal dia harus berinovasi sendiri dalam menjawab tantangan kebutuhan di sistem yang berubah tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah rasio guru dan siswa. Idealnya satu guru BK itu melayani 150 sampai 250 siswa. Sementara hasil data BPS di lapangan menunjukkan bahwa satu sekolahan yang katakanlah 800 siswa itu hanya satu guru BK. Nah, teman-teman kalau misalnya flashback di masa SMA dulu, ada berapa jumlah guru BK? 2. Itu jumlah siswanya 1.000 sekian. Itu tidak ideal. Sehingga guru BK itu diharapkan memiliki kemampuan adaptabilitas yang cukup bagus gitu. Yang keempat adalah tugas tambahan guru BK. Guru BK itu karena masuk kelasnya itu 1 minggu 1 jam, 1 jamnya 45 menit, sehingga sama sivitas sekolah itu dianggap rodok longgar nih guru BK. Maka saya kasih tambahan jadi bendahara sekolah, jadi penanggung jawab adiwiyata dan seterusnya. Baru ngomong latar belakang waktunya sudah habis. Nah, apa yang saya teliti, next mohon. Apa yang saya teliti, lanjut ini Pak. Lanjut. Nah ini, penelitian saya ini adalah mengembangkan model teoritik. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, mengembangkan model teoritik itu tidak sekedar kemudian saya menempel variabel, tetapi di sini saya harus meneliti dan mengkaji dari model-model terdahulu. Nah, bagaimana cara saya mengkaji model-model itu berdasarkan grand theory yang saya pakai. Sementara grand theory yang saya pakai di sini ada model job demand resources, yang kemudian menghasilkan revisinya dalam bentuk the integration of personal resources. Nah, ini model ini
grand teori ini yang kemudian saya jadikan pisau analisis untuk mengkaji bagaimana model terdahulu, kurangnya di mana. Ada dua model, modelnya Zorzi sama model Pierre-Koska. Dua model ini menurut grand teori yang saya pakai itu ada kekurangannya. Jadi dari kekurangan Zorzi dan kekurangan Pierre-Koska, kemudian saya jawab dengan model yang saya tawarkan. Sehingga model teoritis yang saya pakai, yang saya kembangkan adalah variabel X-nya itu cognitive skill, kemudian relational skill, dan juga social support. Social support itu merupakan tindak lanjut dari model Pierre-Koska. Mungkin itu nanti secara lanjut bisa dilanjutkan dengan kontak secara personal bagaimana saya proses mengembangkan model ini sehingga menghasilkan sebuah model teoritik dari model adaptabilitas guru BK. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.